Mereka dibebaskan pajak selama 30 tahun, padahal bahannya tidak sampai 30 tahun habis. Jadi dia tidak pernah membayar apapun. Mungkin saya tidak membanggakan diri, saya punya kompetensi menjelaskan Morowali. Karena pada saat mau peletakan pertama, saya ditugaskan Menteri SDM Sudirman Said untuk mengikuti pembangunan Morowali. Jadi saya paham betul mulai peletakan batu pertamanya. Saya paham betul bagaimana MOU antara SBY isinya apa dan bagaimana aturan-aturan selama pemerintahan Jokowi. Saya paham. Dan saya tidak suka semua ini. Kita lama sekali memprotes Freeport puluhan tahun. Tapi kita membuat suatu hal yang lebih parah dari Freeport di Morowali. Lebih parah dari Lebih Freeport? parah. Oke. Apa parahnya? Saya menyatakan Morowali ini adalah pusat perampokan aset negara yang dilegalisasi oleh penguasa dan dilegalisasi oleh pemerintah dan DPR dan dilindungi oleh penguasa. Clear pernyataan saya. Boleh perampokan aset negara yang dilegalisasi oleh pemerintah dan DPR dan dilindungi oleh penguasa. Clear. Oke, jangan memasukkan individu dulu lah. Karena siapa benar? Kenapa saya katakan demikian? Coba Bapak bayangkan, Bapak dan Ibu dan anak-anak muda bayangkan. IMIP dengan investasi Cina dibebaskan dari pajak, bebas tenaga kerja asing, bebas cukai, bebas macam-macam. Sementara aneka tambang, Vale yang BUMN yang berusaha yang sama tidak diberikan. Nikel juga itu ya? Nikel juga. Oke. Di wilayah yang sama. Oke. Di mana adilnya? Oke. Supaya kita pakai akal sehat aja. Mereka dibebaskan pajak selama 30 tahun, padahal bahannya tidak sampai 30 tahun habis. Jadi dia tidak pernah membayar apapun. Sementara aneka tambang sama Vale dan tambang-tambang lain harus membayar. Terus akal sehat kita mengakui bahwa itu tidak lebih parah dari Freeport. Freeport selalu membayar. Tidak ada bebas bea, tidak ada bebas apa. Ini lebih parah. Oke? Nah, saya tidak membaca individu. Siapapun yang ini parah. Sangat parah. Nah, supaya publik paham, kalau ore itu tanah yang mengandung nikel, dibawa ke aneka tambang, dibawa ke Vale, maka bayar royaltinya itu sesuai hasil olahan. Maka royaltinya lebih mahal. Karena harganya sudah naik. Tapi kalau masuk ke IMIP, yang tadi juru bicaranya IMIP itu. Rekanan. Kalau masuk ke IMIP, maka hanya dihitung dari tanahnya. Karena pada saat masuk komplek IMIP, itu sudah negara lain. Karena memang kawasan berikat. Nah, negara lain akhirnya jadi perusahaan ini tidak pernah membayar apapun ke negara karena yang membayar royalti itu adalah pemilik ore. Itu surga apalagi yang diberikan kepada perusahaan ini? Tidak pernah membayar ke negara. Tidak pernah membayar apapun. Ke negara. Nah, ke negara. Coba bayangkan pembangkit listriknya yang sangat besar yang dipuji-puji tadi. 65 megawatt. Coba pakai batu bara subsidi. Bahan bakarnya batu bara subsidi. Karena memang undang-undangnya bahwa kalau itu pembangkit itu subsidi. Nah, terus apa yang saya harapkan dari mereka? Mohon maaf Pak, tadi saya ke sana itu baru peletakan batu pertama 2015. Saya saat itu di Kendari ditelepon Pak Sudirman Said, Pak Id, tolong ke sana. Karena ini Presiden minta ini perhatian khusus pembangunan smelter Morowali. Oke, saya dijemput helikopter di Kendari karena belum ada jetinya segala ke sana. Apa yang saya temukan di sana? Saya pada saat itu saya sebagai ketua telah smelter nasional. Jadi semua smelter itu harus lewat saya. Tim nasional penilaian smelter nasional. Kok ada smelter yang dibangun tanpa tahu saya? Terus saya cek. Kebetulan di rootnya tuh bekas dirjen perindustrian. Lu sebagai apa di sini? Karena lebih junior dari saya.
Maksudnya saya lebih pejabat lebih senior dari dia. Dirutnya mantan Dirjen Dirutnya Perindustrian, mantan Dirjen Perindustrian. Kementerian Perindustrian RI. Oke. Saya dirut. Ini izinnya apa ini? Izin smelternya dari mana? Dari Kementerian Perindustrian. Ya, itu perselingkuhan izin. Gimana Bukan Kementerian. Gimana SDM. penjelasannya? Nah begini, kan begini. Ya. Smelter itu baru boleh dibangun apabila ada IUP-nya. Izin usaha. Ada izin usaha pertambangan, ada tambang di belakangnya. Oke. Ini nggak ada tambangnya, Tapi smelter ada. tapi dibangun smelter. Buat apa? Ya, nah, dengar dulu. Setelah itulah muncul rekayasa kebijakan agar ini tercapai. Nah tentang bandara tadi, pada saat 2016 sudah ngomong ke saya, Pak, bisa nggak saya dibantu membangun bandara khusus? Nanti saya bahas lagi. Jadi kalau mau kamu berjalannya Morowali, saya Maret kemarin masih ke sana lagi, masuk Pak. Saya. Enggak, smelter, kita belum tahu, mungkin banyak orang belum tahu. Ya. Ada smelter tapi nggak ada tambangnya. Untuk nggak ada apa? tambangnya. Sampai sekarang? Enggak, udah sekarang sama. Tapi smelter sedikit, duluan. Ada sedikit. Nah, Oke. Itu untuk apa? Kan janggal. kan begini. Smelter itu pengolahan ya. Oke. Inilah dirancang kebijakan. Saya tanya begitu, kenapa kau bangun smelter nggak ada tambangnya? Tenang aja bang, nanti akan keluar peraturan larang ekspor. Jadi dia sudah merencanakan bahwa ini pasti akan ke sana semua. Regulasinya diubah. Regulasinya itulah karena masyarakat menyatakan perampokan yang dilegalisir. Jadi regulasi diubah hanya untuk menguntungkan Cina. Nah, bisa saja. Nah, pada saat selesai jadi semua smelternya baru ditutup semua ekspor ore. Akhirnya coba kalau mohon maaf. Bentar. Ini supaya paham, karena mungkin nggak semua paham. Smelter dibangun, nggak ada tambangnya. Ya. Kan bayangannya tambang itu diolah di smelter itu. Ya. Tapi tambangnya nggak ada, smelternya udah dibangun. Ya. Nah ternyata ini untuk mengolah Smelter orang. nikel yang lain. Ya. Diolah di sini dengan cara mengubah regulasi. Ya. Nah, itulah kenapa kalau dengarkan isu Dan kalau sekarang ada tambang di IMIP itu, tapi sebenarnya tidak sebesar smelternya. Ya. Kapasitasnya beda, nggak nyambung tuh. Jadi yang lain pintu ekspornya ditutup supaya masuk ke smelter milik Cina itu. Nah, setelah itu saya bilang ceritanya. Di pembangunan smelter ini ada bintang 8. Tapi yang punya IMIP bintang-bintang juga. Punya IUP. Akhirnya kerjasama bintang sebenarnya antara pemilik smelter dengan pemilik IUP. Itulah kenapa IUP banyak sekali bertebaran dan kita tahu semua siapa pemiliknya. Nah, inilah saya katakan legalisasi siapa pemiliknya? perampokan. Ya Pak, di belakangnya kita tahu semua lah. Penguasa-penguasa. Itulah kenapa Presiden Prabowo teriak di DPR, "Hai para bintang, jangan lagi melindungi penambang." Bahkan kemarin baru berteriak juga, saya akan sikat pencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling itu? Ya. Itu ada kaitan ke sini? Ada. Nah, saya masuk gini. Ada. Yang baru disampaikan di Sumatera kemarin, di Sumatera Barat. Ya, ada. Oke. Nah, coba lihat. Nah, kita masuk. Jadi Pak Prabowo mengatakan, kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling itu? Ada kaitan dengan ini? Ada. Dan itu sedang dilaksanakan oleh Syafri Samsudin. Syafri Samsudin muncul tuh bukan sebagai Menteri Pertahanan loh. Sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Ketuanya Presiden Prabowo. Nah, yang diperjuangkan Pak Syafri bukan kedaulatan pertahanan, kedaulatan ekonomi. Jadi datangnya dia ke Bangka Belitung, operasi militer tanda kutip 41.000 tentara di sana, itu operasi kedaulatan ekonomi, bukan kedaulatan pertahanan. Datangnya ke Morowali, dia akan menyatakan kedaulatan ekonomi. Nah, kedaulatan ekonomi. Jadi tolong dilihat ini, bapak-bapak dan anak muda sekarang. Sekarang Prabowo sedang berperang mempertahankan kedaulatan ekonomi. Dan itu kita harus dukung karena memang ekonomi ini sudah dirampok oleh mereka. Nah, jadi Bentar, kalau seandainya ini terjadi tadi ada smelter, terus kemudian nikel itu dipaksa karena regulasi diubah kan, dipaksa untuk diolah di smelter itu yang untung Cina. Jelas. Saya cerita begini. Pada saat masuk ke sini, nah sebenarnya,
Saya mengutip pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa kita ramah investasi. Oke, setuju. Sayangnya dia mengkasih contoh bahwa IMIP dikasih bandara karena mau bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Padahal dua negara ini nggak punya nikel. ini kan dia mau ngejar nikel. Sementara dia kasih contoh negara itu. Nah, sekarang begini. Investasi itu contohnya kalau umpamanya, saya ulangi lagi tadi, kenapa Antam tidak dikasih bebas pajak, kenapa bebas bea? Kenapa anak kecil baru datang ini tahu dikasih bebas pajak, bebas bea? Kenapa Vale yang 20-an tahun tidak dilakukan yang hal Dan milik negara. milik negara? Terus saya menyatakan ini kebijakan bagus. Saya berani menyatakan seorang pengambil kebijakan yang memberlakukan ketidakadilan dan mengistimewakan seseorang dan merugikan negara itu adalah pengkhianat. Pertanyaannya, siapa pengkhianat itu? Kita kembali saat lagi.